Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Aprianti. Saya mahasiswa dari Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat Kuburaya. Saya dari semester 6 Prodi PGSD. Nah, di video kali ini saya akan membuat video tentang pendidikan pembelajaran terpadu, di mana kelas yang saya ambil adalah kelas 4 semester 1, mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dengan tema Tanah Airku. Jadi buat teman-teman jangan lupa tonton videonya sampai habis ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah kalau semuanya pada baik. Nah, sekarang sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Ayo, silakan ketua kelasnya, silakan pimpin doa. Oke, sudah. Nah, jika sudah, sebelum kita lebih semangat lagi belajarnya, Ibu mau kalian berdiri, kita nyanyikan lagu kemerdekaan. Oke? Nah, sudah. Nah, gimana? Semangat tidak? Alhamdulillah kalau semangat. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sistem pemerintahan desa dan kecamatan. Nah, sebelum kita belajar, Ibu mau nanya nih, kira-kira kita ini berada di provinsi mana ya? Ada yang tahu nggak kita berada di provinsi mana? Ayo, siapa yang tahu? Silakan. Ya, Renita di mana? Ya, benar, di provinsi Kalimantan Barat. Nah, kita tinggal di Provinsi Kalimantan Barat, tepatnya di Pontianak Utara, di Siantan Hulu. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak siapa nama Gubernur Kalimantan Barat? Ayo, siapa? Silakan yang tahu angkat tangannya. Ya, Putri, silakan. Siapa? Ya, benar, Bapak Sutarmiji. Nah, Bapak Sutarmiji itu adalah gubernur dari Kalimantan Barat. Nah, selain gubernur di Kalimantan Barat, kira-kira kalau di pemerintahan desa ada siapa lagi? Ada siapa, Gea? Ya, benar, ada wali kota. Kira-kira siapa sih wali kota kita? Tahu nggak siapa namanya? Ya, benar, Bapak Edi Kamtono. Bapak Edi Kamtono adalah wali kota dari Kalimantan Barat. Nah, sekarang pelajaran kita hari ini adalah tentang sistem pemerintahan. Nah, jadi kalian perhatikan dulu ya. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang pemerintahan yang ada di Kalimantan Barat. Nah, jadi di pemerintahan kita ini merupakan serangkaian dari gubernur, wali kota. Nah, dari gubernur dan wali kota adalah lurah. Dari lurah ada RW dan RT. Nah, itu adalah rangkaian dari sistem pemerintahan kita. Ada gubernur. Nah, kan kalian bisa tahu nih kan, bahwa di tempat kita ini ada gubernur, ada wali kota, ada lurah, ada camat, RT dan RW. Nah, itu semuanya adalah serangkaian dari pemerintahan pusat. Nah, kira-kira kalian tahu nggak pekerjaan dari lurah? Tugas lurah itu sebagai apa sih kira-kira? Kenapa sih lurah itu harus berada di bawah wali kota? Kenapa lurah itu nggak di atas wali kota atau gubernur? Nah, pasti kalian bingung kan? Karena itu memang sudah alur dari pemerintahannya, bahwa gubernur, wali kota, lurah, RW dan RT. Nah, jadi tugas dari lurah itu adalah mengatur anggaran pendapatan dan belanja di desa. Nah, maksudnya gini, gubernur dan wali kota itu kan hanya satu. Nah, jadi kita kan terdiri dari beberapa kecamatan.
ada Kecamatan Pontianak Kota, Pontianak Utara, Timur, Selatan, Tenggara. Nah, jadi kenapa wali kotanya hanya satu sedangkan lurahnya itu banyak atau RT RW-nya banyak? Karena kita itu terbagi dari beberapa kecamatan atau kelurahan. Nah, karena kita berada di Pontianak Utara, jadi kita akan bahas tentang Pontianak Utara saja ya. Nah, kira-kira kalian tahu nggak kenapa lurah itu tugasnya mengatur anggaran pendapatan dan belanja desa? Kenapa? Karena yang mengetahui rincian belanja dari Pontianak Utara ini hanyalah lurah. Jadi kita itu setiap ada apa saja kita itu harus melaporkan ke lurah, baru lurah tersebut akan melaporkan ke pihak pusatnya. Jadi tugas dan wewenang kepala desa atau lurah itu adalah berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengatur anggaran pendapatan dan belanja desa, membuat dan melaksanakan peraturan desa, melindungi masyarakat, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, menyediakan fasilitas layanan kesehatan. Nah, mengapa sih lurah itu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat? Karena seperti kayak ada bantuan gitu kan. Nah, jadi tuh dari pihak lurah itu bisa mendata siapa-siapa saja masyarakatnya atau warganya yang membutuhkan bantuannya. Jadi semua itu harus ada data yang valid, tidak boleh data yang palsu. Karena itu jika lurah itu menerbitkan data palsu, otomatis lurah tersebut akan dianggap jelek dan tidak akan dipakai lagi ke depannya. Nah, sekarang ini Ibu akan jelaskan susunan pemerintahan desa. Yang pertama itu ada kepala desa, sekretaris desa. Nah, di sekretaris desa itu banyak banget tuh susunannya. Ada kepala urusan pemerintah, kepala urusan pembangunan, kepala urusan perekonomian, kesejahteraan, dan keamanan ketertiban. Nah, itu semua itu ada bagian-bagiannya. Lurah itu juga memiliki anggota-anggotanya masing-masing. Nah, jadi di kelurahan itu tidak hanya satu lurah saja yang bekerja, tetapi ada anggotanya, ada sekretarisnya, ada wakilnya, ada bendaharanya. Itu semuanya untuk mengatur keuangan yang ada di kecamatannya masing-masing. Nah, selain kepala desa atau lurah, barulah ke RT atau RW. Nah, RT RW itu juga tugasnya mengayomi masyarakatnya juga. Karena RT dan RW juga mengetahui apa-apa saja yang dibutuhkan oleh warga-warganya. Jadi, contohnya ya, misalkan kalian itu sudah dewasa, kalian ingin membuat KTP. Nah, syarat kita membuat KTP itu kan harus ke RT dan RW. Jadi, kalian itu harus mendatangi dulu RT RW, baru kalian bisa ke lurah. Karena tanpa cap RT dan RW, kalian itu tidak bisa langsung ke lurahan. Karena lurahan itu tidak akan memberikan datanya tanpa seizin RT atau RW. Seperti itu. Nah, sekarang Ibu mau kalian buat kelompok. Satu kelompok itu bebas, boleh 3, boleh 2, tapi alangkah baiknya sih 3 orang ya. Jadi satu kelompok 3 orang. Nah, sekarang Ibu mau kalian itu kerjakan tugas yang ada di buku kalian yang tentang sistem pemerintahan desa, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, dan sistem pemerintahan tingkat pusat. Nah, jadi kalian kerjakan dulu tugas kalian yang ada di buku itu. Kalian kerja kelompok ya, tidak boleh kerja sendiri, harus kelompok bersama kelompoknya, harus sama-sama. Nah, nanti kalau sudah selesai, tunggu teman-teman yang lain. Kalau sudah, nanti kalian kumpulkan ke Ibu. Oke, gimana, sudah paham dengan tugasnya? Ya benar, tugasnya di kertas lembar aja nggak apa-apa. Tapi kerja harus sama kelompok ya, kalian bagi tugas kalian masing-masing. Kan itu kan ada sistem pemerintahan desa, kecamatan,
kabupaten, kota, provinsi, dan sistem pemerintahan tingkat pusat. Nah, kalian harus bagi dengan kelompok kalian. Tidak boleh ada yang kerja sendiri ya, harus sama kelompoknya. Ingat, kelompok. Nah, nanti kalau sudah selesai, kalian kumpulin ke ibu ya. Oke? Bagaimana? Sudah selesai tugasnya? Sudah? Oke. Kalau sudah, sini kumpulin ke ibu, ke depan. Ayo kumpulkan tugas-tugasnya. Nih, kumpulin ke ibu ya. Ya. Oke. Nah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Jadi ibu harapkan kalian ingat-ingat ya siapa nama wali kota kita, gubernur kita, dan di mana tempat kita tinggal. Nah, sekarang ibu mau nanya siapa tadi yang masih belum paham dengan penjelasan ibu. Sudah paham? Oke, kalau sudah paham. Nah, kalian harus ingat ya, kalian itu harus hafal siapa saja nama gubernur dan wali kota di Provinsi Kalimantan Barat. Nah, jadi mungkin cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.